internasional. Tapi di pertemuan ke-8 ini sesudah UTS seperti yang saya janjikan, kita akan fokus di hukum ekspor impor dan kepabeanan ya teman-teman. Hukum ekspor impor dan kepabeanan. Ini materi ini sebenarnya kemarin saya sampaikan di diklat ahli kepabeanan ya. Jadi ini teman-teman juga mendapatkannya di mata kuliah hukum perdagangan internasional di magister hukum ya. Jadi RTS-nya mengikuti dari modul yang saya siapkan ini sudah ada 14 bab ya, tapi nanti mau saya ISBN-kan dan saya buat jadi buku ya biar teman-teman bisa dapat hard copy-nya. Untuk soft copy-nya kayaknya hard copy aja ya teman-teman ya. Karena ini ada apa namanya? Unsur hakinya kalau sudah di ISBN-kan, jadi saya tidak bisa share soft copy-nya, nanti tunggu hard copy-nya ya. Gitu ya teman-teman ya. Jadi yang Baik, akan Pak. siap. Mohon maaf ini. Jadi saya share nanti mungkin nggak lama lagi ya, sekitar insya Allah sampai akhir UAS nanti sudah terbit, yang menerbitkan nanti dari IBLAM juga. Jadi bab 8 kita akan fokus di eh, pengantar hukum kepabeanan. Ini penting sekali ya tadi teman-teman saya sampaikan, karena ini aspek praktek sebenarnya ya, aspek praktek dari hukum perdagangan internasional. Kalau tidak membahas tentang kepabeanan, kita cenderung hanya berkutat di seputar teori. Tapi bagaimana cara mengekspor, bagaimana cara mengimpor, bagaimana bisa melakukan customs clearance di pelabuhan, itu tidak jarang dipelajari di hukum perdagangan internasional. Kebanyakan kan hanya membahas tentang hukum-hukum WTO. Dan itu biasanya ranah dari para pengambil kebijakan sebenarnya ya, ketika menghadapi situasi unfair trade. Bagaimana negara melakukan tindakan ya atau measure, istilahnya measure ya, trade measure ya, yang digariskan oleh WTO. Sedangkan dalam konteks kita sebagai pelaku bisnis ya, sebenarnya yang lebih penting ya dan lebih aplikatif adalah unsur hukum kepabeanan. Dan ini memang jarang di kampus-kampus saya lihat ya, hukum perdagangan internasional dikaitkan dengan kepabeanan. Padahal kalau kita lihat sesungguhnya ya, peran kepabeanan ini sangat vital sekali, karena kepabeananlah instansi yang mengawasi ya perdagangan internasional, baik barang impor maupun barang ekspor, termasuk di dalamnya pemungutan negara. Jadi dari semester pasca UTS ini itu yang akan kita bahas mendalam teman-teman magister ya. Yang pertama tentang pengantar hukum kepabeanan ya, pengantar hukum kepabeanan. Yang kedua tentang pajak dan pungutan ekspor impor. Ini juga kita akan bahas ya, apa itu biaya masuk, apa itu PPN, apa itu PPH ya, apa itu cukai, kemudian fasilitas-fasilitasnya ya. Ini teman-teman nanti akan saya berikan materi di pertemuan ke-9 ya. Kemudian di pertemuan ke-10 kita akan bahas tentang hukum ekspor impor ya. Konsep hukum ekspor impor. Hukum ekspor impor. Apa itu definisi hukum ekspor impor ya? Ini kaitannya nanti dengan apa teman-teman? Dengan tata laksana istilahnya. Kalau di kepabeanan itu istilah tata laksana, tapi istilah tata laksana kurang tepat. Yang tepat ya hukum, karena kita sebagai mahasiswa hukum ya tentunya kita kaitkan aspek hukumnya. Kalau dikatakan tata laksana itu sebenarnya kurang pas gitu ya, karena tata laksana itu ya lebih seperti apa ya, teknik ya, teknis ya, teknik ya, manajemen gitu ya, administrasi ya. Sedangkan kita sebagai magister hukum tentunya melihat nanti dari konsep hukumnya. Begitu pula di bab 9 di bab 11 ya, atau pertemuan 11 nanti kita akan bahas tentang rules of origin. Sangat penting sekali ya, karena di era sekarang ini perdagangan internasional saya katakan bahkan sudah hampir ya mungkin sekitar 70 sampai 80% volume perdagangan internasional menggunakan skema yang disebut dengan rules of origin ya teman-teman ya, atau free trade agreement, di mana ya rules of origin ini akan menjadi ketentuan yang sangat vital dan penting untuk memastikan ya pemberian fasilitas-fasilitas free trade, termasuk juga ya untuk keperluan selain dari free trade, misalnya untuk melakukan tindakan-tindakan
pengamanan perdagangan internasional ya yang berbasiskan pada negara ya kepada sumber asal dari suatu barang, maka rules of origin inilah yang sangat penting. Apa sih rules of origin? Itu tidak lain adalah ya tentang keasalan ya, keasalan origin. Origin itu maksudnya bukan palsu atau asli, bukan, asal identitas ya, atau ya kita katakanlah sebagai kewarganegaraan ya, kewarganegaraan suatu barang gitu ya, seperti paspornya barang lah gitu ya, yang disebut dengan certificate of origin. Ya teman-teman ya, jelas ya. Berikutnya di bab 12 kita akan bahas tentang custom valuation. Ini juga sangat penting sekali custom valuation ini ya, karena dia kaitannya nanti dengan pajak-pajak yang akan dipungut terhadap barang impor maupun ekspor ya, yang mana itu harus dihitung dari nilai pabean. Berbicara nilai pabean, maka itu adalah bagian dari hukum perdagangan internasional yang digariskan oleh WTO, yaitu di artikel 7 GATT. Ya, nanti kita akan bahas di pertemuan ke-12. Ini menarik sebenarnya ya. Jadi dengan berbekal ini ya teman-teman sudah bisa menyandang gelar ahli kepabeanan. Karena ini materi di dalam diklat ahli kepabeanan yang kemarin saya launching di IBLAM ya, 3 hari ya berturut-turut dari pagi sampai sore ya. Tapi kan teman-teman dapat 7 kali pertemuan ini berarti ya tentang kepabeanan. Saya kira ya kalau ini dimaksimalkan ya manfaatnya sangat besar ya. Tapi memang untuk nanti beracara sebagai ahli kepabeanan dia butuh sertifikasi ya. Berikutnya bab 14 ya, terakhir bab 13 ya. Bab 13 tentang harmonize system ya, atau bahasa judul dari konvensinya International Convention on the Harmonized Description and Coding System ya. Ini apa? Tentang klasifikasi barang ya. Jadi barang impor dan ekspor ya dalam perdagangan internasional itu dikodifikasi ya, dikelompokkan, diklasifikasikan ya dalam suatu nomenklatur yang disebut dengan harmonized system ya, terdiri dari ya 6 sampai dengan 8 digit kode angka yang masing-masing kode yang merefer pada ya bab ya, subbab dan pos tarif ya dari suatu jenis barang ya, dan itu berlaku secara internasional. Itu yang disebut dengan HS code. Tadi kita akan pelajari di bab 13 ya. Terakhir di bab 14 atau pertemuan ke-14 kita akan belajar tentang larangan dan pembatasan ya. Ini yang sangat penting juga. Kalau kita melakukan perdagangan internasional baik impor maupun ekspor, pastikan kita memenuhi ketentuan barang yang diimpor atau barang yang dilarang atau dibatasi. Jangan sampai barang yang kita impor itu barang yang dilarang atau barang yang dibatasi ekspor dan impornya, sehingga ditegah, ditahan ya, tidak bisa dilakukan clearance di pelabuhan oleh siapa? Oleh bea dan cukai. Itu sangat penting sekali dalam kita memahami hukum perdagangan internasional dari aspek kepabeanan, yang mana ini sangat jarang diajarkan di kampus-kampus ya, karena memang kepabeanan ini jarang gitu ya ahlinya gitu ya. Gitu ya teman-teman ya. Baik, untuk PowerPoint saya juga sudah siapkan dari materi diklat ahli kepabeanan yang kemarin saya sampaikan, jadi nanti akan saya pindahkan ke saya akan pindahkan ke materi perdagangan internasional ya yang di PowerPoint. Yang pertama ya, sesuai dengan RPS kita akan bahas tentang tentang pengantar hukum kepabeanan ya. Pengantar hukum kepabeanan. Ini nanti saya agak cepat ya teman-teman, mohon maaf nih, karena jam 9 sebenarnya ada Zoom lagi. Tapi nanti bisa sambil double Zoom ya. Apa? Saya buka dulu materinya. Agak lemot nih. Udah keluar sih dia. Di bawah. Keluar ya. Oh, dikeluar, tapi ini kok kecil di bawah sih dia. Nah, ini dia. Oke. Kelihatan ya, teman-teman ya.
Slideshow ya. Jadi ini materi untuk pertemuan kita, pengantar hukum kepabeanan. Nah, ini gambar saya dengan seragam kebanggaan gitu ya. Oke. Nah, berbicara tentang perdagangan internasional ya, kita sudah bicara panjang lebar kemarin dari pertemuan pertama sampai pertemuan ke-7, bahkan teman-teman juga sudah menjawab soal-soal UTS-nya ya, yang tidak lain adalah tentang ya hukum-hukum yang dikeluarkan oleh World Trade Organization. Tapi memang bicara tentang hukum perdagangan internasional ya, kalau teman-teman masih ingat, itu tidak hanya aspek hukum publiknya ya teman-teman ya, tapi juga ternyata di situ ada aspek hukum apa? Hukum privat, ya kan? Ada aspek hukum privat, gitu ya. Ada aspek hukum privat. Kemarin sudah bisa dijawab di UTS apa bedanya aspek hukum privat dan hukum publik dalam hukum perdagangan internasional. Ya, ada beberapa indikator ya. Yang paling penting ya, yang paling jelas untuk membedakan mana ranah hukum privat dan mana ranah hukum publik dalam hukum perdagangan internasional adalah dari pemberlakuannya. Nah, ini kata kuncinya ya, pemberlakuannya. Tapi teman-teman silakan mungkin memiliki pandangan yang berbeda ya. Tapi karena kan ini pendapat ya, pendapat, dan saya menyatakan ini dari hasil pengalaman saya ya sebagai pengajar hukum, ilmu hukum dan juga praktisi di hukum perdagangan internasional. Saya memandang bahwa yang membedakan antara hukum perdagangan internasional privat dan publik itu dari pemberlakuannya. Kalau hukum privat itu diberlakukan di kontrak, ya, di mana diberlakukan di kontrak, ya. Jadi berdasarkan kesepakatan, ya, seperti sebuah perikatan perdata. Berbeda dengan ranah hukum publik, maka dia berlaku mengikat kepada publik, ya, yaitu individu maupun bahkan negara, ya, ketika dia diberlakukan dalam proses apa legislasi, dalam proses apa legislasi. Itulah yang membedakan ya. Itu ciri-ciri khasnya, gitu ya teman-teman ya. Tapi memang ini menjadi sebuah hal yang tidak mudah untuk dijelaskan ya, karena proses legislasi ini berbeda-beda di setiap negara ya. Untuk Indonesia, proses legislasi dilakukan dengan pembuatan peraturan perundang-undangan, gitu ya. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk undang-undang ya, undang-undang kemudian diturunkan ke level-level yang lebih rendah. Tapi ternyata dalam praktek ada variasi-variasi yang teman-teman perlu catat, tidak harus melalui legislasi seperti yang tadi saya sampaikan, yaitu melalui pembentukan peraturan perundang-undangan, tapi proses legislasi ternyata dapat juga dilakukan secara self-implementing. Secara self-implementing. Makanya harus dilihat nanti dalam hal apa pemberlakuan suatu hukum perdagangan internasional publik ini ya. Terkadang ada yang tidak memerlukan suatu proses legislasi, tapi dia sudah mengikat seperti halnya sebuah peraturan perundang-undangan ya. Seperti yang saya sampaikan misalnya Incoterms, ya, Incoterms itu kan sebenarnya ranah hukum privat, tapi dia karena kekuatannya begitu kuat gitu ya, tidak mungkin ada satu negara ataupun satu pedagang ya tidak menggunakan Incoterms ya, maka di sini kita lihat kekuatannya menjadi lebih kuat ya, dari sekedar hukum privat dia sudah naik statusnya menjadi hukum kebiasaan internasional gitu ya. Kalau sudah menjadi hukum kebiasaan maka dia mengikat juga secara publik. Ya, mengapa dia mengikat secara publik? Ya karena kalau ada pedagang-pedagang ya, importir eksportir tidak menggunakan hukum-hukum Incoterms yang dikeluarkan oleh siapa? Oleh ICC, maka dia akan terhambat ya, konsekuensinya memang akan terhambat ya dari segi perdagangannya. Itu ya teman-teman. Ini memang agak rumit untuk menjelaskan. Nanti silakan teman-teman di UTS. Saya mau lihat ini belum dikumpulin UTS-nya. Nanti saya mau lihat sedalam apa pemahaman teman-teman tentang hukum perdagangan internasional privat dan publik. Oke, kembali ke
ke aspek kepabeanan ya. Nanti yang mau nanya silakan ya. Saya nanti juga agak sedikit lebih cepat teman-teman ya, karena jam 9 sebenarnya ada kegiatan Zoom yang lain. Saya ikut pelatihan juga ya. Oke. Enggak gerak. Oke. Nah, ini yang paling penting teman-teman ya. Apa sih kepabeanan ini? Ya, dulu waktu saya kuliah S3 ada teman mengambil disertasi tentang kepabeanan. Tapi memang latar belakangnya bukan dari bea cukai ya. Dia tuh dari lawyer, sehingga mungkin karena grogi ketika ditanya tentang apa itu kepabeanan oleh dosen penguji, dia tidak bisa jawab, padahal itu pertanyaan yang sangat apa namanya, sangat basic sekali gitu ya. Apalagi dia mengambil disertasi tentang kepabeanan. Memang yang disertasinya itu bukan tentang kepabeanan secara apa namanya, secara menyeluruh gitu ya, hanya satu aspek, yaitu aspek pidananya saja ya, yang mengatakan bahwa pidana kepabeanan itu leg spesialis dari tindak pidana korupsi gitu ya. Itu salah satu isi disertasinya. Tapi ketika ditanya oleh dosen apa namanya, penguji ya, dosen penguji, promovendus, apa itu kepabeanan? Dia tidak bisa jawab ya. Jadi kepabeanan itu tidak lain adalah pengawasan ya. Bicara masalah kepabeanan sebenarnya adalah pengawasan. Pengawasan atas apa? Atas lalu lintas barang masuk dan keluar ya. Masuk dan keluar dari mana? Dari daerah pabean ya, dan pemungutan bea masuk dan bea keluar itu ya teman-teman ya. Jadi bicara kepabeanan tidak lain adalah pengawasan atas apa? Atas impor ya dan ekspor. Impor itu apa? Barang yang masuk ke daerah pabean. Daerah pabean itu apa? Ini ya. Daerah pabean itu adalah wilayah Republik Indonesia ya teman-teman ya, wilayah Republik Indonesia ya, meliputi darat, laut dan udara ya. Apa itu wilayah laut? Wilayah laut tidak lain adalah ya, wilayah laut tidak lain adalah wilayah teritorial ya. Kalau dia di laut, maka ya teritorial yang diakui secara hukum internasional, yaitu di garis berapa, 12 ya nautical mile sampai dengan dari garis pangkal terluar, apabila laut tersebut adalah tidak berbatasan dengan negara lain. Tapi kalau dia berbatasan dengan negara lain, tentunya ya sesuai dengan kesepakatan ya, batas-batas yang dilakukan secara bilateral ya dengan masing-masing negara di negara di perbatasan itu ya teman-teman ya. Nah kemudian untuk wilayah daerah pabean, sorry ya, jadi ada wilayah pabean, ada daerah pabean. Jadi yang benar itu daerah pabean ya, bukan wilayah pabean. Yang benar itu adalah daerah pabean. Itu bahasa yang ada di Undang-Undang Kepabeanan, daerah pabean. Tapi ada juga nanti kawasan pabean. Teman-teman harus tahu apa itu kawasan pabean. Nanti kita lihat di slide berikutnya ya. Jadi beda antara daerah pabean dengan kawasan pabean. Kalau daerah pabean tidak lain adalah wilayah NKRI plus apa? Plus zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen, tapi hanya tempat-tempat tertentu. Apa itu tempat-tempat tertentu? Tempat-tempat di mana dilakukan kegiatan ekspor impor di tempat tersebut ya. Misalnya ya, yaitu di tempat-tempat dibangunnya ya platform-platform ya, atau apa namanya, bangunan-bangunan di atas laut di zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen. Ya, misalnya apa namanya, rig gitu ya, rig atau apa, untuk eksplorasi minyak gitu ya, untuk eksplorasi minyak itu kan ada di zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen. Apabila di situ terjadi kegiatan ya konsumsi barang impor ya, ataupun barang ekspor ya, misalnya impor peralatan-peralatan untuk kegiatan eksplorasi ya minyak gas di tengah laut ya, ataupun kegiatan ekspor, misalnya ekspor hasil buminya ya, yaitu minyak mentahnya, maka itu di situ menjadi daerah pabean. Artinya daerah tempat bea cukai melakukan pengawasan. Sekali lagi, tempat apa? Tempat untuk bea cukai melakukan pengawasan. Ya teman-teman ya. Jadi ini daerah pabean teman-teman. Tadi saya katakan kalau dia di laut ya, maka di sini menggunakan hukum laut internasional ya. Kalau di darat tentunya menggunakan perjanjian perbatasan antar negara ya. Jelas ya teman-teman ya. Jadi teman-teman harus paham tentang hukum laut internasional, sudah memberikan ya, memberikan pengaturan yang jelas ya
sebenarnya ya, yaitu sampai dengan 12 mil laut ya, 12 mil laut ini dia teman-teman ya. 12 mil laut. Ya. Berapa luasnya? 12 mil laut ya. Nah, tadi saya katakan bea cukai ternyata dapat lagi zona tambahan ya. Kalau kita lihat di hukum internasional, apabila negara pantai misalnya ini Indonesia ya, memiliki laut yang luas ya, misalnya di laut laut barat ya, laut barat ya, laut selatan gitu. Itu kan berbatasan dengan tidak berbatasan dengan negara manapun ya. Dia berbatasan dengan Australia tapi cukup jauh, sehingga di situ Indonesia memiliki yurisdiksi laut teritorial yang maksimal, yaitu sampai dengan 12 mil. Ya, bahkan mendapat lagi yang namanya zona tambahan sebesar 12 mil. Untuk apa? Zona tambahan ini untuk menegakkan hukum kepabeanan, hukum imigrasi, dan hukum karantina, ya, atau disebut dengan Custom, Immigration and Quarantine, CIQ. Ya. Itulah kewenangan yang diakui secara internasional, adanya kewenangan dari kepabeanan di laut teritorial plus 12 mil lagi di zona tambahan. Jadi sampai dengan 24 mil laut. Kewenangan dari bea cukai di laut ya. Nah, untuk di wilayah zona ekonomi eksklusif yaitu 200 mil bahkan sampai 300 mil, 350 mil apabila itu merupakan landasan benua ya atau tadi landas kontinen, maka di sini sebenarnya hanya berlaku hak eksklusif di bidang ekonomi ya. Kewenangan kepabeanan sangat terbatas ya. Hanya di tempat-tempat di mana ada eksplorasi seperti ini ya. Baru di situ bea cukai bisa melakukan kegiatan pengawasan ya. Tapi kalau itu tidak ada bangunan-bangunan berupa eksplorasi pertambangan ya, di mana di situ diperlukan barang-barang untuk kegiatan pengeboran, maka bea cukai sebenarnya hanya terbatas di wilayah 24 mil ini ya, 24 mil ya, teman-teman ya. Nautical mil ya, milnya nautical mile ya, yaitu 1,8 ya 1,82 kalau tidak salah ya, 1,8 lah, 1,8 kilometer. Jadi hampir 2 meter satu nautical mil itu ya. Jadi 24 mil ya kira-kira sekitar 40 kilo ya, 40 kilo dari pantai. Lumayan ya. Ya teman-temannya jelas ya. Itulah kewenangan kepabeanan di dalam undang-undang kepabeanan dan juga diakui dalam hukum internasional. Nah, tadi yang saya sampaikan selain daerah pabean, berbicara mengenai kepabeanan, ada satu wilayah, satu tempat yang sangat penting di mana di situ menjadi ya tempat dilakukannya ya kewajiban kepabeanan, tempat dipenuhinya kewajiban pabean yang disebut dengan kawasan pabean. Jadi tadi ya kalau kita bicara definisi impor, teman-teman. Ya, kalau kita bicara definisi impor di sini ya. Impor itu kan ketika barang masuk ke daerah pabean, tapi itu yang disebut dengan impor secara yuridis. Ini perlu dicatat ya. Impor secara yuridis itu artinya secara hukum, ya, secara undang-undang, kegiatan impor terjadi ketika melewati batas ya negara. Kalau dia di laut, ini akan menjadi permasalahan. Kenapa? Karena di laut tidak mungkin ya bea dan cukai melakukan pelayanan dan pengawasan. Ya. Tidak mungkin 24 jam ya menempatkan pegawai bea cukai di tengah-tengah laut ya untuk melayani kegiatan ekspor dan impor termasuk memungut ya kewajiban negara atas barang impor dan ekspor. Maka itu secara yuridis walaupun secara yuridis barang impor tersebut sudah dianggap barang impor ketika masuk ke dalam daerah pabean, tapi secara de facto dia baru dianggap sebagai barang impor ketika dia keluar dari kawasan pabean. Jelas ya di sini ya. Jadi ada dua pengertian impor. Impor secara yuridis dan impor secara de facto. Ya, teman-teman bisa lihat di mana itu di Undang-Undang Kepabeanan. Ya, silakan teman-teman nanti baca di Undang-Undang Kepabeanan. Ya, kalau tidak salah pasal 3 pasal 1, pasal 2 atau 3 tuh ya.
Teman-teman baca di Undang-Undang Kepabeanan ya. Undang-Undang nomor 17 tahun 2006 ya. Jadi ada yang disebut dengan impor secara de facto dan impor secara yuridis. Pasal 2 ya. Pasal 2. Barang yang dimasukkan ke dalam daerah pabean diperlakukan sebagai barang impor dan terutang bea masuk. Ya, padahal tadi itu kalau dia di laut, bahkan di darat pun ya ketika dia melintasi gerbang perbatasan, dia tidak langsung dipungut di bea masuk di pintu gerbang, tapi dia dibawa dulu ke kawasan pabean untuk dilakukan custom clearance ya, atau penyelesaian kewajiban kepabeanan. Jelas ya teman-teman sampai sini ya. Ini dicatat ya. Nanti mungkin keluar di UAS. Gitu ya. Jadi kawasan pabean itu apa sih bahasa mudahnya? Pelabuhan lah gitu ya, atau bandara ya. Ini gambarnya ada nih ya, yang banyak kontainernya. Itu namanya kawasan pabean. Tapi tidak semua tempat-tempat yang ada kontainernya kawasan pabean ya, karena ini khusus untuk tempat barang impor dan ekspor. Karena ada juga ya pelabuhan-pelabuhan yang bersifat domestik. Tentunya itu bukan kawasan pabean, apalagi pelabuhan-pelabuhan tikus. Apa sih pelabuhan tikus? Ini biasanya dijadikan tempat jalur penyelundupan ya. Kalau barang impor harus dibawa ke kawasan pabean. Kalau dia dibawa ke pelabuhan tikus ya, atau ke pelabuhan domestik yang di situ bukan kawasan pabean, maka dia melanggar undang-undang kepabeanan. Dia dianggap sebagai penyelundupan. Ya, melanggar undang-undang kepabeanan pasal 102 undang-undang kepabeanan. Jadi barang impor, barang ekspor harus dibawa ke kawasan pabean ya. Kalau di Jakarta ya dibawa dulu ke Tanjung Priuk, diselesaikan di situ biaya masuknya, pajak dalam rangka impor, PPN, PPh, ya ketentuan-ketentuan larangan dan pembatasan perizinan. Nah, ya jangan sampai dia ya dibawa diam-diam ke mana, misalnya langsung ke Marunda, kebetulan di situ ada ya apa namanya, ada pelabuhan yang tidak ada bea cukainya, lewat sini aja lah ya, lebih gampang. Ya boleh gitu ya, itu namanya penyelundupan ya teman-teman ya. Jadi harus dibawa ke pelabuhan yang ada bea cukainya atau disebut dengan kawasan pabean. Apa tuh? Kawasan dengan batas-batas tertentu di pelabuhan laut, bandar udara atau tempat lain yang ditetapkan untuk lalu lintas barang yang sepenuhnya berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Ya teman-teman ya. Jadi apa yang ada di kawasan pabean? Pertama pembongkaran ya, kegiatan-kegiatannya pembongkaran ya, termasuk penimbunan barang impor wajib dilakukan di kawasan pabean. Kemudian penimbunan dan pemuatan barang ekspor wajib dilakukan di kawasan pabean. Ya. Ini saya nanti agak cepat ya teman-teman ya, teman-teman bisa baca sebenarnya. Intinya seperti itu kawasan pabean. Nah kemudian di kepabeanan, di undang-undang kepabeanan yang disebut dengan kawasan pabean, ada yang disebut dengan kawasan pabean, ada yang disebut dengan kawasan bebas. Nah, kawasan bebas ini sebenarnya masih termasuk kawasan pabean. Jadi walaupun dia dikatakan kawasan bebas, ya justru di situ ada bea cukainya. Orang-orang bertanya, kenapa sih kok di kawasan bebas ada bea cukainya? Ini kan kawasan bebas Batam ya, Bu Ade ya. Bu Ade lagi olahraga kayaknya. Fresh banget nih, Bu. Oke ya, sambil dengar ya. Oke. Kenapa sih di kawasan bebas di Batam kok ada bea cukai ya, malah ada kapal patrolinya ya, mondar-mandir. Ya karena yang dimaksud dengan bebas itu bebas bea masuk, bebas PPN ya, tapi untuk nanti mengklaim ya mendapatkan pembebasan itu kan perlu persyaratan, perlu pengawasan. Jadi bukan bebas sebebas-bebasnya. Ketika dia masuk ke Batam memang dia dibebaskan dia masuk, tapi memerlukan formalitas, memerlukan prosedur ya, prosedurnya harus ada dokumen ya, dokumentasi berupa pemberitahuan pabean. Nanti ketika dia selesai dikonsumsi di situ memang dia tidak dipungut bea masuk, tidak dipungut PPN, tidak dipungut PPNBM dan juga tidak dikenakan cukai. Tapi nanti ketika dia dikeluarkan dari Batam ke Indonesia ya, misalnya ke Jakarta ya atau ke Jawa, maka dia sebaliknya dia akan dipungut ya barang-barang akan dipungut pungutan-pungutan negara ini, bea masuk, PPN, PPNBM dan cukai. Itulah ya tugas dari bea cukai gitu ya di pelabuhan apa namanya di kawasan bebas ya, free trade zone misalnya di Batam. Jadi itu jelas ya teman-teman ya, filosofinya seperti itu. Jadi pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari kawasan bebas wajib dilakukan di bandara atau bandar udara yang ditunjuk ya, sama ya.
Di kawasan bebas pun ada ketentuan, ya, tidak boleh sembarangan bongkar ya, mentang-mentang bebas oh bongkarnya di sembarangan tempat, ya nggak ada dokumen, itu namanya penyelundupan sama aja ya. Nanti ya permasalahannya ketika dia mau dikeluarkan dari Batam ke Jakarta ya atau ke tempat lain di dalam daerah Pabean, maka dia akan dipungut ya, pungutan, dan juga dia akan terkena sanksi tentunya karena tidak melakukan formalitas ke kepabeanan. Jadi pemasukan ataupun pengeluaran barang hanya dapat dilakukan oleh pengusaha yang mendapat izin dari Badan Pengusahaan Kawasan. Ya. Jadi ada formalitas-formalitas, kewajiban-kewajiban di kawasan bebas yang tidak sepenuhnya bebas. Yang harus teman-teman pahami. Nah, kemudian di dalam kawasan Pabean ada yang namanya tempat penimbunan sementara. Jadi tadi bicara kawasan Pabean banyak sekali jenisnya. Yang pertama tempat penimbunan sementara. Ini yang disebut dengan TPS Lini 1 yang ada di pelabuhan. Misalnya kalau di Indonesia, di Jakarta, di Tanjung Priok ini namanya JICT, Jakarta International Container Terminal. Ya, ada JICT 1, JICT 2, JICT Koja, ya, ada apa namanya? Geraha Segara, ya, ada 009, ya, macam-macam. Itu disebut dengan TPS. Kalau di dalam bahasa undang-undangnya disebut dengan TPS, yaitu tempat penimbunan sementara. Apa itu? Yaitu tempat bangunan atau lapangan ya yang digunakan untuk penimbunan sementara untuk menunggu proses pengeluaran barang impor atau pemuatan barang ekspor. Ya, teman-teman jelas ya. Jadi harus masuk ke TPS. TPS sendiri macam-macam, ada berbentuk lapangan, bangunan, ataupun tempat lain. Ya. Nah, selain TPS ada yang namanya tempat penimbunan pabean. Inilah yang disebut dengan barang-barang yang long stay ya, yang long stay atau yang tidak diurus atau barang yang ya bermasalah. Biasanya yang terkena penegahan ya, ditahan oleh bea cukai karena tidak memiliki perizinan berupa dokumen-dokumen izin barang dari instansi terkait. Ini nanti akan ditempatkan di suatu bangunan ataupun lapangan yang dikelola oleh Bea dan Cukai untuk menyimpan barang-barang yang tidak dikuasai. Barang yang tidak dikuasai ini yang ditinggal oleh pemiliknya, tidak diurus dalam jangka waktu 30 hari. Kemudian barang yang dikuasai negara, ini adalah barang hasil tegahan, ya. Kemudian barang menjadi milik negara, ini yang hasil pidana ataupun barang yang tidak diurus sampai dengan 90 hari, ya. Ya, teman-teman ya. Kemudian ada yang namanya tempat penimbunan berikat. Nah, ini kan menjadi pertanyaan, kok kenapa sih bea cukai ada di pabrik-pabrik? Ada di Cikarang, ada di Bekasi, ada di Purwakarta, ada di Bandung, kan nggak ada pelabuhan di situ. Ngapain bea cukai nongkrong di pabrik? Ternyata itu yang disebut dengan tempat penimbunan berikat. Kenapa itu ada? Tujuannya untuk memberikan fasilitas fiskal berupa penangguhan, pembayaran bea masuk, pembebasan cukai, dan tidak dipungut pajak dalam rangka impor, sehingga di pelabuhan dia sama sekali tidak diperiksa, nanti di pabrik dia akan diperiksa oleh bea cukai ya di pabrik. Jadi langsung di kawasannya, di lokasi dari si importir ya. Pemeriksaannya pun sangat minim, hanya dilihat dari segelnya saja apakah masih utuh, kemudian berapa jumlah kemasan ya, apakah sama atau tidak diperiksa mendalam seperti barang impor pada umumnya. Nanti ketika dia dikeluarkan ke dalam daerah, ke dalam negeri atau domestik untuk dijual lokal, barulah dia dilakukan pemeriksaan mendalam untuk dipungut dia masuk dan pajak dalam kerangka impornya. Karena tujuan dari tempat penimbunan berikat ini pada umumnya adalah untuk berorientasi ekspor. Namun demikian bisa juga dilakukan impor atau tidak jadi ekspornya tentu dengan membayar bea masuk dan pajak dalam rangka impor pada saat dilakukan pemasukan ke dalam daerah pabean atau ke domestik. Ya teman-teman ya, ini saya agak cepat ya. Ini nanti dibaca aja jenis-jenis tempat penimbunan berikat, macam-macam banyak ya, kawasan berikat, gudang berikat, pusat logistik, toko bebas bea, daur ulang berikat, ya tempat lelang berikat, tempat pelayanan pameran berikat. Nanti teman-teman bisa googling apa itu masing-masing ya, dan bisa pilih mau yang mana gitu ya. Jadi jangan sampai salah pilih ya, disesuaikan dengan kebutuhan dari perusahaan ya. Kalau perusahaan itu memang berorientasi ekspor dan dia manufaktur, pakai kawasan berikat. Tapi kalau dia hanya penyimpanan ya sambil menunggu pelanggan,
ya, dia bisa pakai gudang berikat, ya. Tapi kalau dia merupakan suatu pusat logistik yang tujuannya untuk menunggu proses perizinan, maka dia bisa menggunakan pusat logistik berikat. Toko bebas bea ini biasanya di bandara-bandara ya internasional, tempat para turis-turis untuk berbelanja sehingga tidak dikenakan cukai bea masuk ya, karena nanti barangnya akan diekspor, dibawa ke negara asal dari si wisatawan tersebut. Ya, daur ulang tentunya ini untuk perusahaan-perusahaan yang melakukan daur ulang, tempat lelang tentunya untuk perusahaan pelelangan ya dan penyelenggara pameran. Saya kira itu ya teman-teman ya. Nah, ini pos-pos pengawasan bea cukai, ada kantor dan ada pos pengawasan. Ya, saya kira ini tidak penting. Nah, ini tadi ya daerah pabean itu kalau kita lihat seperti ini ya, daerah pabean sebagai rumah besar ya dari pengawasan kepabeanan. Di dalamnya ada kawasan-kawasan pabean dan di dalam kawasan pabean itu ada kantor pelayanan bea dan cukai KPP ya, KPPBC, ada tempat penimbunan sementara ya tadi untuk menunggu proses custom clearance, kemudian tempat penimbunan pabean atau TPP, tempat barang-barang yang long stay tadi ya, yang tidak dikuasai atau dikuasai negara atau barang milik negara hasil dari penegahan maupun tindak pidana ya. Kemudian ada pos-pos pengawasan ya. Itu ya teman-teman ya. Nah, sekarang terakhir kewenangan kepabeanan. Ini saya agak cepat nih, mohon maaf. Karena tapi masih bisa lah setengah 10. Apa? Kewenangan pabean. Apa sih kewenangan dari kepabeanan itu? Nanti kita pelajari ya. Ini berlaku secara internasional ya. Bahwa di semua negara ada instansi yang namanya bea cukai. Tapi memang namanya macam-macam. Di Indonesia bea cukai ya. Kalau zaman dulu waktu masih Belanda, zaman penjajahan Belanda namanya douane ya kan? Douane. Disebut juga Boomzeken ya, Boomzeken. Douane Boomzeken. Kalau di Malaysia namanya custom ya. Custom Diraja Malaysia. Custom ya, tak pakai K gitu. Bukan custom. Ya, macam-macam ya. Kalau di Arab apa namanya ya? Saya nggak tahu ya. Daribah kalau nggak salah namanya. Jadi intinya setiap negara pasti ada ya. Tapi memang macam-macam ya. Kalau di Australia itu Australian Border Force ya. Jadi dia lebih seperti gabungan dari berbagai instansi menjadi satu agensi tunggal ya yang disebut dengan Australian Border Force. Ya, fungsi kepabeanan melekat di situ. Ya, Indonesia juga rencananya seperti itu ya, tapi memang masih tarik ulur ya. Kalau bisa seperti itu ya akan efektif ya. Sehingga proses clearance di laut terutama ya ataupun di pelabuhan ya cukup satu pintu ya melalui satu instansi ya. Tapi memang kadang-kadang kan gitu ya, Indonesia kan kadang-kadang butuh banyak jabatan gitu ya. Apalagi menjelang pilpres gitu ya, tim ses kan butuh penampungan ya. Kalau direbur jadi satu nanti ya jatahnya kurang gitu. Mungkin gitu ya. Banyak pertimbangannya. Tapi kalau saya lihat tadi ya di Australia sudah menjadi satu, di Inggris juga jadi satu ya. Bahkan di Amerika juga menjadi Custom and Border Patrol ya di bawah Kementerian Dalam Negeri kalau tidak salah ya, Kementerian Pertahanan ya, di bawah Kementerian Pertahanan. Memang macam-macam ya posisinya, strukturnya, tapi yang jelas di setiap negara pasti ada instansi ya, unsur dari negara yang bertugas untuk mengawasi ya masuk dan keluarnya barang ya. Apa itu kewenangannya di Undang-Undang Kepabeanan? Ternyata diberikan berbagai kewenangan pada bea dan cukai. Pertama untuk melakukan pemeriksaan ya, baik itu pemeriksaan bangunan. Untuk apa bangunan diperiksa? Tentunya bangunan-bangunan yang di bawah pengawasan bea cukai ya. Tidak bisa rumah orang tahu-tahu bea cukai masuk ke situ ngapain ya? Bisa diusir ya, bisa dipidana juga ya masuk ke rumah tanpa izin ya. Tentunya yang di bawah pengawasan bea cukai. Bangunannya apa ya ini? Seperti misalnya jadi contohnya dry pot ya, yang berada di bawah pengawasan. Dry pot itu apa sih? Dry pot itu pelabuhan yang ada di darat ya. Sebenarnya dia TPS ya, tempat penimbunan sementara. Tapi dia di darat. Kenapa dia ada di darat? Dia mendekatkan diri dengan ya lokasi importir ya, sehingga ketika di pelabuhan laut dia tidak dilakukan clearance, nanti clearance-nya di pelabuhan darat. Misalnya di mana ini di Cikarang ya. Tentunya bea cukai memiliki kewenangan di sini ya.
menyelenggarakan melakukan pemeriksaan ya badan. Bahkan termasuk juga bangunan dan tempat lain yang berhubungan atau tidak langsung dikecualikan bangunan berupa rumah tinggal ya teman-teman ya. Kemudian bangunan yang dapat diperiksa ini ya tentunya tidak lain tadi adalah bangunan-bangunan gedung-gedung ya lokasi-lokasi yang memang diawasi oleh Bea Cukai, TPS, TPP, TPB, ya PLB, ya NPP ini NPP BKC ya pengusaha barang kena cukai ya teman-teman ya. Kemudian bangunan-bangunan milik importir ya tentunya ketika importir diindikasikan melakukan tindak pidana ya atau dalam rangka pengawasan audit importir, eksportir, pengangkut di pelayaran ya atau airlines, termasuk juga PPJK. PPJK ini pengusaha pengurus jasa kepabeanan ya teman-teman ya. Kemudian bangunan-bangunan pendukung juga menjadi bangunan yang dapat diperiksa oleh Bea Cukai. Saya kira itu ya. Kemudian Bea Cukai juga memiliki kapal patroli. Nah ini yang kemudian menjadi pertanyaan, kok Bea Cukai kayak militer ya, pakai senjata, mau nembak importir. Nah itu kalau kita di pelabuhan sih mungkin seperti itu. Tapi kalau kita di tengah laut ya, kita tidak berhadapan dengan importir, kita berhadapan dengan penyelundup ya. Dan itu memang suasananya seperti perang ya teman-teman ya. Makanya Bea Cukai dibekali alutsista ya, alat utama sistem pertahanan berupa ya kapal patroli dan sarana lain ya, yaitu berupa senjata dan amunisi, dan itu memang diberikan kewenangannya oleh undang-undang kepabeanan ya. Jadi bukan buat nembak importir, bukan nakut-nakutin pengguna jasa, bukan ya. Ini kan khusus untuk di laut ya, untuk di laut ya. Kalau untuk di darat ya bisa-bisa aja ya. Karena kan penyelundupan tidak hanya terjadi di laut ya, bisa juga terjadi di darat, artinya lewat jalur darat ya, atau yang sudah ada di daerah pabean, misalnya dari kawasan berikat ya, diselundupkan ya. Kadang-kadang itu menggunakan kekerasan ya. Saya pernah waktu saya dinas di KBN ya, kawasan berikat Nusantara, itu ada malam-malam ya truk ngeluarin barang gitu ya berupa tekstil. Itu kita tahan ya, tahu-tahu muncul massa berdatangan ya melakukan perlawanan. Nah itu kan seperti itu kan memang dibutuhkan ya untuk aparat itu alat-alat pertahanan. Itu ya teman-teman ya, jelas ya. Nah, jadi walaupun Bea Cukai sudah punya peralatan ya, tapi tentunya kalau skalanya sudah lebih besar ya Bea Cukai bisa meminta bantuan dari TNI maupun Polri ya. Kemudian Bea Cukai juga berwenang melakukan pemeriksaan sarana pengangkut ya. Ini yang banyak terjadi, misalnya ketika menemukan barang-barang yang dilarang di laut dan tidak dibawa ke tempat tujuan. Ya, teman-teman ya. Berikutnya penegahan. Nah, Bea Cukai melakukan penegahan. Istilah penegahan ini memang kita agak aneh mendengar ya, kok menegah ya, bukan mencegah ya. Memang ini istilah yang muncul dari undang-undang ya. Apa itu penegahan? Yaitu ya tindakan untuk menunda. Jadi sebenarnya bukan menyita, kadang-kadang salah paham gitu ya, importir, eksportir, ya lawyer juga. Ini kok barang saya disita Bea Cukai itu, maka dia lakukan upaya hukum pra peradilan. Ya. Nah, ini salah, ya salah kaprah, dan juga berpotensi upaya hukumnya menjadi upaya hukum yang sia-sia gitu ya. Karena sama sekali tidak ada hubungannya dengan penyitaan ataupun tindak pidana ya. Menegah ini hanya tadi menunda pengeluaran, pemuatan ataupun pengangkutan barang impor ekspor sampai dipenuhinya kewajiban pabean. Nah, memang pada saat menegah ini pasti barangnya akan dibawa ke kawasan pabean karena tempat untuk memenuhi kewajiban kepabeanan hanya di kawasan pabean, tidak bisa di rumah dari si importir ataupun di pelabuhan-pelabuhan tikus, harus dibawa ke kawasan pabean sampai dipenuhi ya. Kalau memang tidak bisa dipenuhi ya sudah, barangnya akan disita ya, dijadikan barang milik negara. Tapi pada prinsipnya ya si pemilik masih berhak untuk mengurus kalau sudah memenuhi persyaratannya. Jelas ya teman-teman ya. Ini penting sekali ya biar kita tahu. Karena kalau belajar hukum perdagangan internasional hanya tadi belajar tentang hukum-hukum WTO-nya saja, tidak langsung ke aspek kepabeanan yang real biasa dihadapi oleh importir dan eksportir, ya memang saya rasa kurang
kurang lengkap gitu ya, teman-teman. Berikutnya, Pagi Pak Ardiansyah. pagi. Wah, ini yang saya tunggu-tunggu. Mau tanya yang tadi Pak, ada yang kurang jelas Pak Boleh, boleh. mengenai import secara de facto Pak. Oke, oke, siap-siap. Ini dicatat ya. Jadi memang bicara impor secara de facto, itulah impor yang benar-benar terjadi secara real. Artinya sudah selesai kewajiban kepabeanannya, sudah dibayar biaya masuknya. Ya, jadi impor secara de facto itu ketika importir membawa barangnya ke kawasan pabean, kemudian menyampaikan dokumen yang disebut dengan pemberitahuan impor barang. Itu kita bahas nanti di pertemuan berikutnya, Pak Effendi, Pak Julius ya, Ya di baik Pak. hukum ekspor impor. Ya, jadi bicara impor secara de facto ini akan menentukan nanti perlakuan ya kepabeanan atas barang impor. Apakah dia diimpor untuk dipakai? Nah, istilahnya jadi impor secara de facto itu nanti ada banyak jenisnya Pak Julius. Ada impor untuk dipakai, ada impor untuk ke kawasan untuk ke tempat penimbunan berikat, ya, ada impor sementara, ya, ada impor dengan fasilitas penangguhan, macam-macam ya. Ada yang impor tapi dia tidak jadi impor. Yang disebut dengan angkut terus dan angkut lanjut ya. Angkut terus dan angkut lanjut. Nanti kita akan pelajari itu. Jadi intinya itu. Nah, yang dipahami oleh masyarakat karena membaca dari pasal 2 Undang-Undang Kepabeanan bahwa impor itu adalah ketika melintasi batas daerah pabean, yaitu kalau di laut ini terutama ya, yaitu di 12 mil atau di batas negara, itu adalah impor secara yuridis. Dia terutang biaya masuk, tapi di situ belum dapat dilakukan penagihan. Jadi terutang secara yuridis. Terutang secara de facto-nya ketika barang tersebut diajukan pemberitahuan impor barang atau PIB. Siapa yang mengajukan PIB? Yang mengajukan PIB adalah importir, dalam hal ini menggunakan mekanisme self assessment ya, atau pemberitahuan secara swadaya ya, menggunakan aplikasi internet ya yang disebut dengan sekarang namanya CISA, Custom Excise Information System Application, CISA 4.0 ya. Nah, ketika itu sudah disubmit ke server bea cukai, nah, maka di situ sudah terjadi ya proses impor secara de facto ya. Nanti importir akan milih mau diapain barang impornya ini. Mau dipakai itu artinya dia tidak akan dikeluarkan lagi ya, mau digunakan di Indonesia, mau dijual lagi atau mau dipakai langsung dikonsumsi ya. Atau barang impornya ini impor sementara, nanti akan diekspor dalam jangka waktu setahun atau 2 tahun. Atau barangnya ini dibawa ke kawasan pabean lainnya ya, misalnya ke TPS, atau barang ini dibawa ke tempat penimbunan berikat untuk apa ya, untuk diolah menjadi barang ekspor itu ya Pak Effendi ya. Itu yang disebut dengan impor secara de facto ya. Impor secara yuridis itu artinya di situ berlaku kewenangan bea cukai untuk mengawasi ya, untuk mengawasi. Tapi kewajiban importir ya ketika barang tersebut masuk ke dalam daerah pabean hanya ya membawanya ke kawasan pabean. Nanti proses custom clearance-nya membayar bea masuk, menunjukkan dokumen-dokumen perizinan ya, custom clearance istilahnya itu terjadi di kawasan pabean atau impor secara de facto. Nah, jelas ya Pak Julius ya. Nah, Ya, oke Pak. tapi kalau ekspor berbeda lagi Pak Julius. Kalau ekspor kebalikannya. Ekspor secara yuridis ya dan ekspor secara de facto. Ini dibalik kalau ekspor. Justru kebalikan, ekspor secara yuridis terjadi di darat justru ya, di darat ya. Kapan itu? Ketika barang tersebut naik ke atas sarana pengangkut ya. Sebenarnya udah di laut tapi masih nempel ya, masih dikade lah gitu ya. Itu ekspor secara yuridis. Artinya apa? Ketika disubmit data pemberitahuan ekspor dan barang tersebut nyata-nyata akan dimuat ke dalam sarana pengangkut misalnya kapal, maka secara yuridis bea cukai bisa melakukan
penegakan hukum di situ. Ya, walaupun dia belum ekspor secara de facto. Ekspor secara de factonya nanti ketika barang keluar dari daerah pabean. Ya. Nah, itulah ekspor secara de facto. Tapi secara yuridis dia sudah dianggap sebagai barang ekspor, ya walaupun dia masih di atas kapal atau dia masuk ke dalam kawasan pabean untuk diangkut ke atas kapal. Jadi jelas ya, tujuannya untuk anggapan secara yuridis bahwa itu sudah dapat ditindak, dapat diawasi oleh Bea Cukai, yaitu ekspor secara yuridis maupun impor secara yuridis. Nah, ini mantap nih Pak Julius ya. Ini jarang-jarang yang paham ini ya. Kalau bukan orang Bea Cukai biasanya jarang yang paham ini ya. Dan ini akibatnya fatal karena nggak paham ini ya. Kadang-kadang dosen hukum perdagangan internasional karena nggak paham kepabeanan ngawur dia ya. Masuk bandara, ini kan barang-barang saya. Kenapa Bea Cukai nagih? Gitu ya. Saya kan bukan importir, nah dia nggak paham definisi impor di Undang-Undang Kepabeanan. Impor itu memasukkan barang ke dalam daerah pabean. Walaupun Anda bukan importir, ketika Anda memasukkan barang ke daerah pabean lewat barang penumpang, ya itu Anda sudah masuk ke importir dan itu wajib dipungut bea masuk kecuali dibebaskan. Memang ada pembebasan untuk barang penumpang hanya sampai 500 US dollar atau sekitar 7 juta ya, sekitar 7 juta setengahan lah ya. Ada dosen hukum perdagangan internasional padahal ya udah doktor segala macam dia ditagih Bea Cukai marah-marah. Ya ini kan bukan barang dagangan, ini kan barang-barang saya sendiri ya, beli pakai duit saya sendiri. Ini yang harus kita luruskan ya teman-teman ya. Makanya penting saya dari Bea Cukai mengajar ya. Ya inilah fungsinya dosen, memberikan ilmu ya. Tapi kadang-kadang salah dipahami juga ya sama teman-teman di kantor juga. Saya ngajar dikiranya ada main dengan orang gitu, padahal enggak ya. Padahal kan masalah kita ada main ataupun main mata dengan importer itu kan tergantung dari pribadi masing-masing ya, tidak harus dosen ya. Orang yang diem-diem juga ya bisa aja. Oke, ini aja, curcol aja. Ya. Memang di setiap kita bertindak itu harus hati-hati ya, karena memang ada orang yang tidak suka. Saya kira itu ya teman-teman ya. Ini kok jadi ngelantur. Saya kira itu untuk Bea Cukai ya. Pemeriksaan badan ini kalau di bandara ya. Jadi nggak usah takut gitu ya. Yang penting jujur ya, intinya jujur. Jangan bohong. Kalau kita memang membawa barang yang kita anggap dilarang, ya kita katakan aja, oh memang saya bawa ini Pak, saya bawa rokok. Ya nggak apa-apa. Yang terkena pidana nanti kalau kita tidak jujur, kita bohong atau ketika dibuka ada barang tersebut, itu bisa dilakukan proses yang lebih berat gitu ya. Jadi sebaiknya jujur saja, baik secara verbal maupun nanti secara formulir yang diisi dalam bentuk custom declaration. Ya sama ya, kita juga kalau pergi luar negeri ya. Saya waktu di Singapura, waduh 1 jam saya itu baru selesai. Padahal saya bilang saya dari Bea Cukai gitu, dia nggak percaya juga gitu ya. Periksa lama 1 jam ya, dilihatin, tanya-tanya segala macam ya. Ya kita pun seperti itu ya, karena tujuan dari Bea Cukai tadi untuk melakukan proteksi ya, pengawasan ya, menjaga komunitas masyarakat dari masuknya barang-barang yang ilegal. Ya teman-teman ya. Baik teman-teman, masih ada lagi ya pemeriksaan barang ya, ini juga yang dilakukan di pelabuhan ya, intinya untuk memastikan kebenaran dari fisik barang dengan dokumen ya. Kemudian ada pemeriksaan barang kiriman. Nah, ini yang menjadi momok juga ya, karena barang kiriman itu juga barang impor ya. Dan kita sebenarnya sebagai importir ketika mendapatkan barang kiriman, maka pungutan-pungutan akan dibebankan kepada kita. Memang ini harus hati-hati ya. Pertama, pastikan pungutan tersebut ke kas negara, bukan dari para penipu. Karena banyak yang menipu ini. Wah, store 5 juta, barang Anda ditahan. Kalau tidak nanti Anda ditahan juga. Nah, ini hati-hati ya. Pastikan itu dari pihak-pihak yang resmi, ya, kemudian pembayaran hanya ke kas negara, bukan ke rekening pribadi ya. Dan ini memang benar ya, ada pungutannya, tapi memang kadang-kadang suka di luar nalar ya. Kalau di luar nalar, di luar nurul. Kemarin ada yang celana dalam katanya kena berapa juta. Ya kalau memang celana dalamnya mahal, celana dalam kan nggak murah juga ya, ada juga yang mahal. Piala kemarin ya, piala kena 84 juta. Ya karena dia harusnya piala tersebut dibawa dengan penumpangnya, atau dia
menunjukkan bahwa itu barang penumpang gitu ya, yang dibawa tapi tidak bisa dibawa sehingga dikirim melalui jasa kiriman. Sebenarnya ketika dipanggil bea cukai kita sampaikan itu, ada tiketnya, ada boarding pass-nya, ada pasportnya ya, ada proses klarifikasi dan konfirmasi ini yang merupakan proses yang harus dilalui untuk mendapatkan pembebasan gitu ya. Kadang ya keburu viral dulu gitu kan, akhirnya menjelek-jelekan instansi yang sebenarnya tujuannya hanya melaksanakan undang-undang. Saya kira itu ya teman-teman. Audit juga dapat dilakukan oleh bea cukai ya walaupun barangnya sudah keluar dari kawasan pabean. Oke teman-teman. Berikutnya bea cukai juga memiliki kewenangan untuk mengendalikan barang haki ya. Ini memang jarang ya karena memang harus melalui prosedur khusus yaitu permohonan dulu ke pengadilan, nanti dari perintah pengadilan itu baru bea cukai melakukan penegakan. Ini memang agak prosedurnya agak berbeda. Bea cukai tidak bisa langsung ya menangkap barang-barang yang melanggar haki, misalnya barang-barang palsu ya. Ini memang saya kira ya dalam rangka melindungi importir juga ya, karena tuduhan-tuduhan barang yang melanggar haki ini ya harus berasal dari pemilik hakinya sendiri ya, tidak bisa bea cukai langsung melakukan penegahan dengan tujuan dengan alasan haki ini. Oke, kira itu ya. Kewajiban kepabeanan. Nah, ini ya kewajiban kepabeanan, teman-teman bisa lihat di sini. Intinya apa? Membayar bea masuk ya. Pertama menyerahkan apa namanya? Membayar bea masuk ya, kemudian memenuhi izin-izin lartas seperti tadi yang saya sampaikan. Ya, di mana pemenuhan kewajiban pabean ini di kantor pabean ya. Dengan cara melakukan pemberitahuan pabean dan membayar bea masuk. Nah, kemudian tanggung jawab bea masuk ini adalah tanggung jawab yang bersifat melekat ya pada setiap tahapan impor ya, mulai dari pengangkut ya, penimbun ya, maupun importir. Ketika dia tidak dapat mempertanggungjawabkan barang yang diangkutnya, barang impor, maka dia bertanggung jawab terhadap bea masuk di tempat tersebut ya teman-teman ya. Berikutnya kewajiban pengangkut ya. Jadi selain importir, bea cukai juga ya memiliki kewenangan untuk menegakkan hukum kepabeanan kepada pihak pengangkut ya. Maka dalam hal ini pengangkut ya misalnya shipping line harus ya wajib memberitahukan kedatangan sarana pengangkutnya kepada bea cukai. Ya teman-teman ya. Jadi menyampaikan apa? Menyampaikan rencana kedatangan sarana pengangkut ya. Tapi pada praktiknya ini kemudian disesuaikan ya. Rencana kedatangan sarana pengangkut ini dilakukan dalam bentuk inisial manifest sekarang ya. Jadi semacam draft dari manifest atau manifest pendahuluan ya yang disampaikan dalam jangka waktu sebelum kedatangan sarana pengangkut gitu ya. Nah, ini ada sanksi-sanksi ya, memang bea cukai biasanya
menjadi momok karena banyak sekali denda-denda, sanksi-sanksi yang terkait dengan kepabeanan ya, teman-teman ya. Jadi memang harus dipastikan dokumentasi itu sesuai dengan barangnya. Karena ketika dokumen misalnya dari dokumen manifest ya ada kekurangan bongkar ataupun ada kelebihan bongkar, di sini akan akan terkena sanksi berupa denda ya. Paling sedikit 225 juta, paling banyak 250 juta. Kalau kurang bongkar ya bahkan tidak hanya denda, juga seharusnya dia membayar biaya masuk atas barang yang hilang ya atau kurang dibongkar. Ini gimana sih Pak Bea Cukai? Barang hilang kok malah dikenakan biaya masuk? Kan barang saya hilang. Nah ini ya, ini harus dipahami. Hilang di daerah pabean itu dianggap impor gitu ya. Itu dianggap impor ya. Karena definisi impor itu tadi kan memasukkan barang ke dalam daerah pabean. Ya, teman-teman ya. Baik, teman-teman, ini karena ada berapa slide lagi nih. Oke, ini kewajiban pengusaha TPS ya. Tadi ya saya katakan akan melakukan yang disebut dengan bertanggung jawab terhadap biaya masuk ya ketika barang tersebut hilang. Ya hilang itu diimpor kalau di mata bea cukai ya. Jadi bukan berarti hilang lepas tanggung jawab dari bayar biaya masuk, justru bayar biaya masuk plus denda. Jadi jangan sampai barang yang belum dibayar biaya masuk itu hilang ya. Baik di sarana pengangkut maupun di TPS ya, di TPB dan seterusnya. Ya. Untuk ketentuan impor ya teman-teman bisa lihat nanti di hukum ekspor impor ya pertemuan berikutnya. Ya, ini cara melakukan penetapan nilai pabean yang disebut dengan official assessment dan self assessment. Jadi sebagian besar sih self assessment, artinya nanti importir sendiri yang memberitahukan, tapi ada yang official assessment artinya murni ditetapkan oleh bea cukai ya, teman-teman. Oke, ini pasal-pasal pidana teman-teman bisa baca, intinya tadi ya bersumber dari ya adanya pemberitahuan yang tidak benar ya sehingga menimbulkan ancaman berupa penjara ya. Pidana juga terjadi ketika ada penyelundupan. Ya. Ya teman-teman ya, saya kira ini bisa dipahami macam-macam pidana ya, jangan sampai kita terkena pidana gitu ya. Amit-amit ya. Saya kira ini bisa dipahami ya. Oke. Materi untuk pertemuan ini teman-teman nanti bisa baca ya, bisa tonton lagi rekaman YouTube-nya karena saya ada kegiatan lain. Kebetulan saya ada pelatihan juga, pelatihan forensik audit ya. Ini sebenarnya mulainya jam 9 ya. Mohon maaf ini agak cepat ya. Nanti kalau tidak jelas teman-teman bisa komen di YouTube tentang kepabeanan. Terima kasih ya teman-teman, mohon izin. Sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Ya, mohon maaf ini. Terima kasih Pak. Sama-sama ya, saya akhiri ya. Nanti saya upload ke YouTube, teman-teman bisa komen kalau yang kurang jelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama.